Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bagas Wibisono. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari video yang kemarin, yaitu membahas tentang apa itu internet. Oke, mari kita mulai topik pembahasan kita pada video kali ini tentang apa itu internet. Nah, apa itu internet? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir dari seluruh dunia melalui telepon ataupun satelit. Nah, kalau menurut Ono W. Purbo, internet sebagai media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Pengertian internet menurut Drew Haywood, internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir 60-an, yaitu saat United States Department of Defense atau DoD memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi internet working. Nah, dari pengertian-pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa internet itu tujuannya untuk menghubungkan antara satu aplikasi ke aplikasi lain, satu komputer ke komputer lain, menghubungkan agar bisa berbagi informasi, berbagi data, dan lain-lain. Nah, kemudian dengan adanya internet itu bisa mempermudah kita mengetahui sesuatu yang terjadi dari luaran sana. Contohnya saja sekarang saya yakin teman-teman semua tidak asing dengan sosial media. Ada sesuatu yang terjadi di Pulau Bali, maka dengan adanya internet, informasi tersebut bisa menyebar luas bahkan sampai ke luar Pulau Bali atau mungkin bahkan dunia. Selanjutnya, apa itu HTTP? Menurut definisinya, HTTP ialah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi dokumen seperti gambar, video, file, dan lain-lain. Nah, HTTP ini sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol-protokol yang diterapkan agar sebuah uh, file itu bisa ditransfer, sebuah file itu bisa dibaca, dikirimkan ke perangkat lain. Itulah HTTP. Nah, untuk mengirimkan sebuah file, sebuah gambar, sebuah dokumen, kita perlu yang namanya browser. Apa itu browser? Pengertian dari browser itu sendiri adalah suatu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka suatu halaman dari situs internet. Nah, fungsi dari browser ini yang pertama, browser digunakan untuk mencari sebuah informasi. Nah, apalagi nih kalau kalian yang sedang kuliah ada tugas nggak bisa ngerjain kan cari-cari di internet. Nah, internet itu bisa kita manfaatkan juga untuk mencari informasi. Nah, software untuk mencari informasi di internet itu browser. Kita menyebutnya browser. Browser itu ada macam-macam ya. Contohnya saja, ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Safari, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi dari browser itu sendiri adalah membuka data dengan ekstensi tertentu. Contohnya gini, sebuah foto di Instagram, foto di sosial media itu uh, foto yang ada di sebuah akun bisa kita buka. Nah, lantas gimana nih ketika browser nggak bisa membuka file tertentu? Yang terjadi ketika browser tidak membuka Yang terjadi ketika browser tidak bisa membuka file tertentu, maka ketika diklik file nanti akan di-download ke komputer. Begitu. Nah, selain itu, browser juga bisa digunakan untuk menjaga keamanan sebuah website. Contohnya gini, ketika teman-teman memasukkan form login, ada username sama password. Nah, passwordnya itu kan tidak kelihatan, cuma bulat-bulat kecil itu. Nah, itu merupakan bagian dari browser yang digunakan untuk mengamankan, salah satu cara untuk mengamankan data. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah search engine. Nah, ketika teman-teman mau mengakses sebuah halaman di browser, aksesnya menggunakan domain name system. Apa itu domain name system? Nanti kita bahas juga. Tapi di sini ketika gimana kasusnya nih, teman-teman nggak tahu domainnya apa, nama www-nya apa, websitenya apa, maka yang teman-teman semua ketikkan adalah yang teman-teman cari keywordnya. Contohnya cara membuat kue. Nah, kita nggak tahu nih website mana yang menjelaskan tentang cara-cara membuat kue, tutorial-tutorial membuat kue. Nah, maka disinilah search engine dari browser itu bekerja. Ketika kita ketikkan aja keyword yang mau kita cari, kemudian nanti akan muncul data-datanya. Tutorial membuat kue enak, tutorial membuat kue menjadi lebih manis, tutorial agar tidak gosong saat membuat kue. Nah, itu adalah data-datanya. Nah, ketika kita mengeklik data-data yang muncul, barulah di situ kita diarahkan untuk masuk ke sebuah website. Kalau kita perhatikan di URL-nya itu mesti ada www-nya, www-nya, World Wide Web, www. Mungkin dari blogspot atau apa begitu. Nah, kemudian gimana nih cara kerja sebuah browser? Yang pertama ada request. Nah, request ini adalah sesuatu yang diketikkan oleh user. Misal mau mencari sebuah nama, mau mencari sebuah kue, mau mencari sebuah data, yang kita ketikkan itu namanya request. Nah, ketika kita pencet enter, ketika kita pencet icon pencarian, maka request tersebut akan dikirim. Nah, namanya fetch. Fetch itu mengambil data. Nah, data yang tadi kita input dikirim ke sebuah server, server menerima data. Oh, ini user ada request, requestnya ini. Kemudian dari browser akan mengambilkan data sesuai yang di request oleh user tadi. Ketika udah ketemu nih datanya, maka akan dikembalikan lagi ke user. Nih user, datanya aku udah temu, silakan kamu cari-cari. Begitulah cara kerja browser. Kemudian selanjutnya ada DNS. DNS sendiri merupakan singkatan dari Domain Name System. Apa itu Domain Name System? Pengertiannya gini. Domain Name System adalah server yang melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Nah, mungkin dari teman-teman pernah mengakses website-website seperti Google, seperti YouTube. Nah, sebenarnya itu tuh kita mengakses sebuah IP. Nah, IP itu contohnya 1.1.98.16. berapa itu IP. Nah, terus gimana ceritanya ketika kita mengakses YouTube kok bisa masuk, padahal kan yang diminta di sini kan domain IP-nya gitu kan, IP address-nya di sini. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena sebuah aplikasi website ketika sudah di hosting, maka IP sama namanya itu semacam satu kesatuan. Katakanlah kalau IP itu koordinatnya. Nah, kalau namanya itu Indonesia, terus Amerika, kalau nggak Surabaya, nama-namanya. Jadi kalau sebuah IP itu lebih mendekati istilah saya lebih dekat ke bahasa komputer ya. Bahasa komputer, kalau domain itu lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, biar manusia bisa berinteraksi dengan komputer, maka harus dipasang-pasangkan nih. Oh, ini bahasa manusianya, ini bahasa komputernya, ini itu udah pasangan. Jadi nanti sistemnya tidak bingung. Nah, kemudian domain, apa itu domain? Nama unik. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, nama unik untuk mengidentifikasi sebuah website. Kemudian hosting. Nah,
Hosting ini adalah layanan untuk menyimpan data website agar bisa diakses online. Jadi sebenarnya sistem-sistem yang dibuat oleh YouTube, sistem yang dibuat oleh Instagram, sistem yang dibuat oleh Google, itu semuanya diupload dulu ke sebuah server, baru kita bisa mengaksesnya. Nah, terus apa jadinya ketika sebuah sistem tidak kita upload, ya kita tidak bisa mengakses. Karena balik lagi ke internet tadi, yang namanya internet itu mesti terhubung antara satu uh, device dengan device lain. Kalau tidak bisa terhubung device-nya, maka kita tidak bisa mengakses file-file tersebut. Itulah gunanya sebuah hosting. Oke teman-teman, itulah sekilas penjelasan dari saya mengenai tentang apa itu internet. Semoga mudah dipahami untuk bisa lanjut ke materi selanjutnya. Sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Salam coding.